lagi Pak besok. Boleh gue wis dingano ke Mas Andi no. Langsung saja, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Perpustakaan UIN Salatiga, Ibu Penilaian Yanti, SPDI SIMA. Yang kami hormati narasumber kegiatan User Education Perpustakaan, Bapak Idmamuddin, SSMIP, serta teman-teman mahasiswa pasca sarjana, Fakultas Dakwah, serta Fakultas Sains dan Teknologi UIN Salatiga yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan User Education Perpustakaan UIN Salatiga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perpustakaan bukan menjadi tempat untuk membaca dan meminjam buku, tetapi juga menjadi pusat sumber belajar dan informasi yang mendukung kegiatan akademik, penelitian, serta pengembangan pengetahuan. Oleh karena itu, melalui kegiatan user education ini, kami berharap teman-teman dapat lebih mengenal berbagai layanan, fasilitas, koleksi, serta sumber informasi yang tersedia di perpustakaan UIN Salatiga dan dapat memanfaatkannya secara optimal. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita bersama-sama membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, kegiatan user education perpustakaan UIN Salatiga untuk peserta dari pasca sarjana, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Sains dan Teknologi secara resmi kita mulai. Selanjutnya, agar kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, berikut susunan acara pada kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi user education perpustakaan, yang ketiga sesi tanya jawab dan diskusi, yang keempat penutup. Baik, tanpa panjang lebar, marilah kita masuk ke agenda utama yaitu penyampaian materi user education perpustakaan. Kepada yang terhormat Bapak Idmamuddin SSNIP, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Idmamuddin, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Uswa yang sudah mengantarkan jalannya acara user education pada siang hari ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, adik-adik mahasiswa, baik pasca sarjana, program doktoral, program S2 maupun program sarjana yang hari ini sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan User Education UPT Perpustakaan UIN Salatiga. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oleh sebab itu, mari kita ikrarkan syukur kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah, dan tentu selalu kita jadikan uswatun hasanah di dalam melaksanakan semua kegiatan kita di dunia ini, dan mudah-mudahan kita dapat mencontohnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini kami diberikan tugas untuk melaksanakan kegiatan user education. Apa itu user education? Pendidikan pemustaka. Orang yang bekerja di perpustakaan namanya pustakawan, bukan penjaga perpustakaan ya, adik-adik ya. Orang yang bekerja di perpustakaan namanya pustakawan. Orang yang berkunjung ke perpustakaan namanya pemustaka. Dan hari ini adalah kegiatan user education atau pendidikan pemustaka. Kenapa perlu dilaksanakan kegiatan pendidikan pemustaka atau user education? Supaya semua sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan sebagai sumber informasi ilmiah yang diberikan tugas atau mendapatkan tugas melaksanakan program Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pendidikan. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, fungsi pendidikan, fungsi penelitian, dan pengabdian masyarakat ini menjadi tugas pokok dan fungsi dari perpustakaan. Oleh sebab itu, hari ini kita melaksanakan user education atau pendidikan pemustaka dalam rangka memberikan pengalaman, wawasan kepada teman-teman mahasiswa, masyarakat akademis, kampus, untuk dapat memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Perpustakaan UIN Salatiga yang memiliki fungsi pendidikan dan penelitian. Supaya apa? Supaya mahasiswa yang belajar nanti dapat dibantu oleh perpustakaan untuk menyelesaikan proses perkuliahannya, sehingga harapannya nanti perkuliahan adik-adik semuanya ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, lalu kemudian mendapatkan ilmu yang banyak, wawasan yang banyak, kemudian lulusnya cepat, hasilnya baik, kemudian outputnya itu menjadi alumni-alumni yang kompetitif di dunia kerja maupun kompetitif dalam menempuh studi lanjut lagi nanti di tingkat S2 maupun S3. Ini harapan kami kenapa user education itu dibutuhkan dalam rangka untuk menopang seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa UIN Salatiga. Banyak hal yang sudah dipersiapkan oleh perpustakaan untuk menopang kegiatan pembelajaran mahasiswa di kampus. Perpustakaan UIN Salatiga terus berbenah, namun mohon maaf karena posisi hari ini
perpustakaan pusat kita sedang berbenah untuk pindah ke gedung baru. Kebetulan gedung barunya kemarin baru diresmikan, tetapi perpustakaannya belum dapat pindah, sehingga nanti di awal kalian kuliah tentu ada sedikit kendala untuk perpustakaan pusat belum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik karena memang proses perpindahan dari gedung lama ke gedung baru. Jadi kami mohon maaf bahwasanya di awal kalian kuliah untuk perpustakaan pusat ini belum bisa berfungsi secara maksimal. Namun jangan khawatir bahwa sumber daya yang kami miliki sebagai sebuah perpustakaan kampus yang sudah sangat bonafit di dunia perpustakaan, di dunia perguruan tinggi, kami tidak hanya memiliki koleksi fisik yang mesti harus dikunjungi secara fisik oleh adik-adik semuanya, tetapi kami juga memiliki konten-konten yang bersifat digital atau online. Terus kemudian pelayanan-pelayanan kami juga sudah berbasis digital atau online, sehingga meskipun secara fisik adik-adik ini tidak bisa hadir secara langsung ke perpustakaan pusat, tetapi adik-adik semuanya bisa mengakses semua informasi yang kami miliki dalam bentuk digital. Namun untuk beberapa kampus seperti di Pasca, di kampus 2, di kampus 3 masih ada pilihan. Kalau di perpustakaan kampus 1 masih ada perpustakaan Pasca yang selalu ready. Insya Allah selalu buka jam 8 sampai jam 4 sore. Lalu kampus 2 juga masih melayani dari jam 8 sampai jam 4 sore. Lalu kemudian di kampus 3 masih ada perpustakaan Febi yang juga masih buka tiap hari dari jam 8 sampai jam 4 sore untuk melayani adik-adik yang ingin berkunjung atau hanya sekedar untuk diskusi di perpustakaan. Baik, itu sebagai pengantar dari kami terkait dengan user education hari ini, mengapa user education itu dibutuhkan oleh para mahasiswa, supaya sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan yang menghabiskan miliaran rupiah ini, yang sudah dipersiapkan oleh para pustakawan dan juga oleh kampus, ini bisa diakses dengan baik, dapat juga menambah keilmuan para mahasiswa dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran di kampus UIN Salatiga. Kami selalu berdoa, mudah-mudahan adik-adik semuanya nanti dalam melaksanakan proses pembelajaran di kampus kita ini bisa berjalan dengan baik, kemudian menghasilkan nilai yang baik dan juga kompetensi yang tinggi, dan hasilnya nanti kuliahnya selesai dengan cepat dan kemudian mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkan. Sebagai pengantar itu. Baik, kita mulai adik-adik semuanya. eh, sudah sudah ngomong sekitar 10 menit tapi belum tahu ya. Ini yang pasca sudah pada hadir apa belum nih yang pasca? Kelihatannya pasca belum pada hadir nih, Mbak Uswan. Ada yang hadir pasca. Coba di unmute Coba pasca belum. untuk mahasiswa pasca bisa raise hand. Ya, Resen coba. Belum ada Sepertinya nih. baru Fakultas Dakwah dan Saintek, Pak. Oke, Fakultas Dakwah dan Saintek ya. Baik, karena nggak apa-apa nanti untuk yang pasca nanti mungkin akan ditindaklanjuti dengan user education yang lebih intens begitu. Baik adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, semua informasi terkait dengan perpustakaan di UIN Salatiga selalu disampaikan melalui websitenya. Jadi akan saya tampilkan di sini websitenya perpustakaan. Nanti di sana
kalian akan tahu pelayanan apa sajakah yang dilayankan kepada para pemustaka. Nah, ya, baik, ini saya share saja ya websitenya perpustakaan Win Salatiga. Nah, nanti kalian ketika membutuhkan informasi terkait dengan perpustakaan, larinya kemana? Larinya adalah ke websitenya perpustakaan Win Salatiga. Jadi kalau dakwah itu berarti di kampus 3, Fakultas Saintek juga di kampus 3, maka meskipun perpustakaan pusat sementara ini belum bisa berfungsi dengan baik karena memang dalam proses pemindahan, kalian bisa langsung saja mencari informasi-informasi yang terkait dengan perpustakaan yang berbasis online gitu ya. Jadi masuknya dari mana? Kita masuknya ke websitenya perpustakaan. Di website Oh, ogo. perpustakaan, Ruantangin sisan yo. halo, minta tolong di mute dulu ya. Baik, kita mulai ya ini. Ini websitenya Perpustakaan Win Salatiga. Di sana sudah muncul, ini ada profil, ada sejarah, visi dan misi, struktur organisasi. Lalu kemudian ada layanan. Adik-adik semuanya bahwa layanan perpustakaan Win Salatiga ini melayani 2 kategori, yaitu kategori untuk pelayanan berbasis digital dan juga pelayanan berbasis luring atau datang langsung ke perpustakaan. Nah, ini langsung bisa dilihat. Di sana ada jam layanan, kemudian ada peminjaman. Ini di sini sudah ada aturan-aturannya, kemudian ada pengembalian. Ya, nanti bisa dibaca secara detail peminjamannya itu syaratnya apa. Lalu kemudian berapa maksimal dipinjam, kapan waktunya dikembalikan, berapa yang harus dibayarkan ketika terlambat, dan ada juga pengembalian buku di luar jam kerja atau di luar hari efektif ya. Itu nanti kalian baca. Lalu kemudian Senin sampai Jumat buka dari jam 8 sampai jam 16 sore. Ini terkait dengan layanan sirkulasi. Kemudian layanan digital apa saja? Nah, ini. Layanannya banyak banget. Nanti kalian bisa dibaca sendiri detail. Kalau saya bacakan nanti jam 12 malam nggak selesai. Nah, oleh sebab itu silakan nanti layanan-layanan apa saja yang apa namanya dimiliki oleh perusahaan Salatiga, silakan nanti dibaca secara detail sendiri. Lalu kemudian ada juga layanan bebas perpustakaan, ini ya. Ini layanan bebas pustaka. Ada 2 kategori layanan jenis bebas perpustakaan. Ini ada bebas perpustakaan karena cuti. Nanti kalau cuti, misalnya ada yang mau nikah nih, cuti 1 semester, juga harus mengajukan surat bebas perpustakaan. Jangan tersenyum-senyum ini. Ada juga ini yang 2 semester, semester baru naik semester 3 udah mau nikah nih. Makanya saya besok minta surat cuti mau nikah. Apakah boleh? Boleh. Yang penting nikah secara resmi. Yang nggak boleh itu nikah nggak resmi gitu. Terus kemudian KTM-nya hilang, Pak. Saya KTM-nya hilang. Nanti harus minta bebas pustaka dulu. Terus kemudian pengunduran diri dan pindah kampus. Nah, ini. Kalau pindah kampus, ada juga nih semester 3 mau pindah kampus karena nggak kuat katanya. Kalau kuliah di UIN, dosennya galak-galak misalnya. Gitu. Ada yang mau pindah pakai surat bebas perpustakaan gitu. Prosedurnya seperti apa? Nah, ini sudah ada di sini ya. Nanti tinggal dilihat, dibaca gitu. Kalau yang belum butuh biasanya nggak dibaca, cuma diliatin aja. Nah, nanti kalau pas butuh dicari di websitenya ada semua gitu ya.
Lalu kemudian yang selanjutnya adalah layanan cek similarity. Nah, ini nih. Nanti cek similarity ini dibutuhkan manakala kalian semuanya ini mengerjakan tugas. Supaya tugasmu atau tugas kalian ini tidak melanggar plagiarisme atau melanggar hak cipta orang lain. Nah, maka nanti dicek dulu. Saya paham kalian nanti ketika membuat apa namanya, membuat makalah itu pasti menggunakan bantuan AI. Oleh sebab itu, kalau hanya mengandalkan AI saja, tidak membaca buku-buku juga, tentu nanti banyak plagiarismenya supaya supaya kita tahu seberapa tinggi plagiarisme kita karena nanti ada persyaratan minimal 30% atau 25% untuk bisa diterima makalahmu oleh dosen, maka nanti harus dicek plagiarismenya. Menggunakan apa? Nah, di sini ada cek plagiarisme menggunakan Turnitin Authenticate. Nah, nanti tinggal tata caranya apa? Bagaimana caranya? Di sini sudah ada. Nanti tinggal dibaca secara detail. Lalu kemudian ini ada tata caranya juga. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, di sini sudah ada prosedurnya. SOP-nya sudah ada. Lalu yang selanjutnya adalah cek Grammarly. Nah, ini cek Grammarly ini nanti tinggal di kalau kalian kesulitan untuk apa namanya menata tulisan, udah nulis pakai AI, lalu kemudian tulisannya masih berantakan, grammarnya belum sesuai dengan yang diinginkan, nah nanti tinggal dicekin aja di eh, cek Grammarly. Ada di perpustakaan, di websitenya. Nanti tinggal dicari, kemudian dibaca bagaimana tata caranya, nanti tinggal dilakukan. Lalu kemudian adik-adik semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, kita memiliki banyak sumber-sumber informasi yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan pembuatan makalah, pembuatan tugas, tesis, disertasi maupun skripsi, atau juga membuat artikel-artikel ya. Kita memiliki skripsi, tesis, dan disertasi yang sudah berbasis online. Nanti tinggal diklik aja di sini nih. Diklik skripsi, tesis, disertasi, nanti dia akan merujuk ke website yang mengelola skripsi, tesis, dan disertasi. Lalu kemudian yang kedua, kita juga memiliki jurnal Win Salatiga. Win Salatiga itu punya jurnal cukup banyak dan sudah ada yang apa namanya, ada yang sudah ada di Scopus ya, sudah terindeks Scopus dan juga Q1, ada juga Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya. Nanti itu bisa masuk ke websitenya perpustakaan di sana di jurnal Win Salatiga. Nanti ini diarahkan ke jurnal-jurnal yang dimiliki oleh Win Salatiga. Lalu kemudian kita juga punya open access e-resources gitu ya, atau sumber-sumber informasi elektronik yang bisa diakses oleh kalian semuanya, yang ini eh, dilanggan maupun tidak dilanggan oleh Perpustakaan Min Salatiga. Ini sumber-sumber elektronik yang bisa dicari apa saja, nanti tinggal diklik aja. Kemudian ada Indonesia One Search. Indonesia One Search itu miliknya Perpustakaan Nasional yang ini mengumpulkan data ini di apa namanya ini kayak seperti Google yang mengindeks seluruh informasi yang ada di dunia, yang ada di website-website itu, kemudian disajikan kepada kalian ketika kalian searching di Google lah. Indonesia One Search itu juga konsepnya sama. Tetapi Indonesia One Search ini dia mengindeks seluruh sistem informasi perpustakaan di Indonesia, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan kampus, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan umum, semua mereka koleksinya ini bisa diakses
oleh dari Indonesia One Search ini, tetapi hanya informasi bukunya ada di mana dan punya berapa gitu. Tidak sampai pada kontennya. Nah, ini adalah Indonesia One Search. Kemudian ada Directory of Open Access Journal. Ini juga jurnal-jurnal yang dilanggan maupun tidak dilanggan oleh perusahaan Saladia ini bisa diakses dari website ini. Kemudian kita juga sudah punya e-book ya. E-book ada Pusta Biblia, ada e-book e-library, ada Pusta Digital, ada Directory of Open Access Book. Nah, ini nanti bisa dicari, dibuka saja. Apa toh isinya gitu. Ya, nanti dicari aja, dibuka, siapa tahu nanti kalian apa ada informasi yang kalian butuhkan bisa ada di situ. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, saya kira nanti saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan hal yang terkait dengan apa konten-konten. Silahkan, karena saya yakin kalian sebagai generasi Z sudah sangat familiar dengan dunia digital. Tetapi yang perlu saya tekankan adalah bahwa sekarang saat ini kalian adalah mahasiswa. Mahasiswa itu sangat erat kaitannya dengan apa informasi yang ilmiah, sehingga harapan kami ketika kalian menyampaikan tentang ilmu harus didasari dengan sumber informasi yang valid, sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, sumber informasi yang apa namanya, yang merujuk kepada satu eh, tokoh yang tokoh itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar apa? Tidak hanya sekedar nge-share sesuatu yang memang masih tanda tanya tingkat validitasnya, tetapi bagaimana seorang mahasiswa ini yang erat kaitannya dengan dunia akademis ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia share, mempertanggungjawabkan apa yang dia kirimkan kepada orang lain sehingga harapannya menjadi mahasiswa yang ilmiah gitu. Lalu kemudian mahasiswa-mahasiswa semuanya ini tentu ketika nanti sudah membuka websitenya pasti akan banyak pertanyaan. Nah, nanti silahkan setelah ini nanti kalian bisa bertanya, nanti saya jawab. Tetapi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang belum bisa saya jawab, nanti akan menjadi PR bagi saya ya. Itu. Tetapi insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin bahwa Pustakaan Salatiga ini akan melayani kalian semuanya dengan sangat baik, secara maksimal. Tetapi jangan lupa bahwa ada sedikit kelemahan generasi Z ini. Minta tolong sekali adab etika terus dijunjung tinggi, eh, supaya generasi Z yang menurut orang-orang itu banyak yang agak sulit gitu katanya gitu. Tetapi mudah-mudahan itu tidak terjadi di UIN Salatiga. Insya Allah kalian semuanya memiliki adab etika yang baik untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau ada apa-apa silahkan datang ke perpustakaan. Insya Allah kami akan membantu dengan sebaik-baiknya. Kita, para pustakawan, para petugas di perpustakaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani adik-adik semuanya. Harapan kami supaya kalian lancar dalam studinya, kemudian lancar dalam menyelesaikan proses pembelajarannya di kampus, dan kemudian menjadi mahasiswa yang kompeten, lulusnya cepat, dapat pekerjaan cepat, pekerjaannya bagus, gajinya tinggi. Harapan kami itu seperti itu. Dan tentu ini menjadi harapan kalian juga. Dan jangan lupa ada orang tua yang menanti di rumah bahwa kalian di kampus itu ngapain aja. Apakah kalian hanya kuliah, main, pulang, kuliah, main, pulang, atau juga meningkatkan kompetensinya, meningkatkan wawasannya dengan datang ke perpustakaan. Silahkan
Perpustakaan Uin Salatiga sangat terbuka bagi seluruh mahasiswa untuk belajar, diskusi, mengadakan kegiatan-kegiatan di perpustakaan sangat terbuka. Silahkan, semua kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah maupun hanya sekedar diskusi santai ngobrol di perpustakaan, silahkan. Bisa digunakan fasilitas yang ada di perpustakaan. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami, tentu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja masih ada dalam pikiran adik-adik semuanya, silahkan disampaikan. Kalau waktunya memungkinkan, nanti kami akan berikan gambaran, kami berikan jawaban. Tapi misalnya kok tidak, nanti bisa kontak langsung kepada kami, para pemustaka, atau datang langsung ke perpustakaan, Pak, kenalan, Pak, gitu. Baik, sebelum diakhiri, perkenalkan nama saya Itmam. Kebetulan saya perpustakaan di UIN Salatiga sudah 25 tahun. Sudah sangat sangat senior, ya. Sudah sangat senior. Kalau sangat tua kelihatan enggak sih, kalau tua ya saya paling ya seumuran dengan kalian lah. Cuman kali tiga mungkin gitu ya. Baik, saya kira itu. Terima kasih Mbak Usma. Nanti dilanjut lagi dengan diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Itmamuddin SSMIP atas materi yang telah disampaikan. Baik, teman-teman sekalian, tentunya dari pemaparan tersebut kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai berbagai layanan, fasilitas, koleksi, serta sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan perkuliahan, penyusunan tugas, penelitian, hingga penyelesaian tugas akhir. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi teman-teman dari pasca sarjana, Fakultas Dakwah maupun Fakultas Sains dan Teknologi yang ingin bertanya, berdiskusi atau menyampaikan pengalaman terkait pemanfaatan layanan perpustakaan, kami persilakan. Ini ada Silakan Mas dapat mengangkat Abdurrahman itu sudah tangan. raise hand. Oke, baik. Kami persilakan penanya pertama bisa unmute eh, dengan memperkenalkan diri, menyebut nama dan fakultas serta program studi, dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan. Ayo, silahkan. Ayo, biasakan untuk bertanya kalau tidak paham. Mbak Uswa, untuk Ya, Pak. user education, untuk yang apa namanya? Wah, ini yang Mas Rizky. Ini bareng-bareng. Di mana Mas Rizky tuh? Itu lagi mabar Mas Rizky ya? Mbak Uswa tuh ada yang tanya tuh. Mbak Justisia tuh. Apakah sudah bisa daftar akun perpus sekarang? Ya, gini. Ketika kalian kemarin sudah terdaftar sebagai mahasiswa UIN Salatiga, itu secara otomatis data kalian sudah masuk di perpustakaan. Tetapi untuk mengaktifasi semua data-data yang sudah masuk di perpustakaan ini, kalian nanti harus mengikuti proses yang namanya user education. Tetapi step-stepnya nanti insya Allah jam 2 ya, itu ada. Jadi nanti kalian diminta untuk mengikuti step-step yang ada di user education, termasuk juga apa namanya,
termasuk juga untuk mengaktifkan perpustakaannya, akunnya, lalu kemudian harus install juga Pustabiblia. Pustabiblia ini adalah salah satu layanan perpustakaan digital atau konten digital yang bisa diakses dari rumah atau dari manapun, kapanpun itu akses ke perpustakaan digitalnya. Lalu kemudian mengikuti semua alur pendidikan pemakai itu atau user education yang online gitu. Nanti sampai kalian mendapatkan sertifikat. Nah, nanti sertifikat ini dibutuhkan ketika kalian akan melaksanakan kompre, ya. Kalau kalian tidak mengikuti user education, maka kalian akan kehilangan satu sertifikat. Padahal sertifikat user education ini termasuk sertifikat besar, nilainya besar. Kalau tidak ikut, ya nanti komprenya mungkin ada gara-gara harus mengikuti user education di tahun berikutnya. Gitu. Lalu kemudian apa lagi Mbak Uswa ini? Ini Apakah dari ya? Kak Agung Setia, mau tanya kalau mau pinjam buku bisa dari online, kalau pinjam buku fisik harus pakai KTM, gitu Pak. Kalau pinjam buku fisik pakai KTM atau kartu perpustakaan ya. KTM itu bisa digunakan multifungsi. Silakan bisa datang perpustakaan lalu pinjam. Nah kalau pinjam itu maksimal 3 untuk 2 minggu ya. Tapi harus diperpanjang tuh. Pinjam 3 misalnya minggu pertama. Berarti untuk bisa 2 minggu nanti diperpanjang dulu. Setelah misalnya pinjamnya hari Jumat, maka nanti pas hari Kamisnya atau Jumatnya datang ke perpus untuk diperpanjang supaya bisa 2 minggu. Maksimal pinjamannya 3. Kalau terlambat gimana? Kalau terlambat nanti dikenakan denda. Dendanya dikemanakan? Dendanya dilaporkan kepada negara. Dikembalikan kepada negara. Jadi jangan sampai uangmu kembali kepada negara. Negara aja ngasih beasiswa malah buat bayar denda kan eman-eman. Maka diupayakan kalau pinjam buku yang tertib supaya tidak mengeluarkan biaya. Itu ya. Lalu apa lagi nih? Ini Pak ada yang bertanya syarat untuk mendapatkan sertifikat user education, gitu. Nah, syarat untuk mendapatkan sertifikat yaitu tadi nanti ada user education online. Nah, itu nanti step-stepnya diikuti saja. Step-stepnya diikuti. Karena nanti itu LMS modelnya ya. Jadi step-stepnya jangan di skip. Kalau di skip nanti kamu nggak bisa dapat sertifikat. Nah, supaya nanti kamu tahu persis semua yang dimiliki oleh perusahaan, kamu mengikuti user education yang online tadi ya. Aplikasinya sebenarnya sudah jadi, cuman ini lagi error. Tadi servernya rusak gitu ya. Jadi nanti jam 2 insya Allah ini proses maintenance. Insya Allah jam 2 nanti bisa selesai. Nanti kita kirimkan linknya ke adik-adik semuanya. Nanti begitu itu selesai, nanti secara otomatis kalian sudah menjadi anggota pustakaan, terus kemudian sudah bisa mengakses semua fasilitas yang dimiliki oleh perpustakaan. Maka diikuti saja gitu. Terus apa lagi ya ini banyak banget yang tanya nih. Itu Pak, apakah ada novel fiksi? Hmm, novel banyak banget. Novelnya ya banyak lah pokoknya. Kalau di yang digital, kalau kalian malas bawa kemana-mana pakai HP, nanti HP-nya diinstal Pustabiblia, di dalamnya ada novel-novel banyak, novelnya banyak. Tapi jangan cari Terelie ya, mahal Terelie gitu. Nanti cari yang lain, gitu. Pokoknya banyak itu. Kalau yang fisik juga ada, banyak juga di kampus, di semua kampus ada. Ini juga menjawab tuh Mbak Uswa, ini ada yang tanya, perpustakaannya di kampus berapa saja? Perpustakaan kampus 1 ada, perpustakaan pasca sarjana. Perpustakaan kampus 2 juga ada, perpustakaan kampus 3 itu punya 2, di FEBI sama di pusat. Nah, sementara yang perpustakaan pusat sedang mau pindah ke gedung baru, jadi sementara belum bisa berfungsi.
menggunakanlah perpustakaan Feby yang ada di lantai 3. Tapi kalau misalnya kalian capek naik turun, datang aja ke perpustakaan kampus pasca sarjana. Di sini adem, adem, damai gitu ya. Nggak banyak orang gitu. Jadinya enak banget di kampus satu. Itu perpustakaan saya yang bekerja di situ gitu. Saya tunggu di sini. Gitu. Kalau bosen di kampus 3, kampus 3 kan mah panas, kalau di kampus satu mah adem gitu. Gitu. Oke, apalagi ya? Nih, apa Mbak Usra nih. Untuk pinjam koleksi perpustakaan itu harus menggunakan KTM, cetak KTM, atau bisa langsung dengan aplikasi smart. Nah, ini kebijakan yang terakhir gimana Mbak Usra nih? Mau cukup pakai Kalau untuk KTM? sementara, eh, kalau untuk sementara nanti yang belum memiliki KTM bisa pinjam penunjukan apa KTM digital. Nanti kalau udah ada KTM-nya menggunakan KTM fisik gitu. Mm-mm. Memang KTM fisik itu memang bikin susah ya. Kalau bisa nanti anu apa pakai HP aja, pakai QR gitu itu Mbak Uswa nanti eh, minta Bu Kapus supaya nggak usah bawa ATM, pakai ATM apa KTM digital. Nanti tinggal di scan gitu itu malah enak kayaknya tuh, nggak ketinggalan itu. Iya Pak, kan untuk menunggu KTM fisik itu kan lama. Jadi Ya. tetap difasilitasi dengan menunjukkan KTM digital mahasiswa gitu. Nah, gitu, gitu aja ya. Berarti nanti bisa sebelum KTM-nya jadi fisiknya, berarti bisa pakai KTM yang elektronik ya, yang ada di HP itu bisa. Oke, lanjut lagi. Ini Pak mengenai waktu perpanjangan peminjaman itu bisa online atau harus datang ke kampus. Kemudian untuk apabila terlambat itu nominal dendanya berapa? Itu dihitung per hari atau bagaimana? Kalau yang saya jawab yang duit dulu ya, karena duit. Jadi gini, kalau terlambat dikenakan denda seberapa sih? 1.000 sekarang ya Mbak Uswaya? Apa Betul 500? Pak, Sudah 1.000? 1.000. Oke. Ya. Kemarin itu masih didiskusikan mau 1.000 apa 2.000. Alhamdulillahnya masih 1.000 gitu. 1.000 per hari satu buku. Tapi jangan dilihat per hari satu buku ya. Karena apa? Ternyata banyak mahasiswa yang tidak pernah datang ke perpustakaan. Dia, nih, ini pengalaman nih. Dia meminjam buku di awal masa kuliah. Semester 1 dia pinjam buku, lupa nggak dikembalikan. Karena nggak pernah datang ke perpustakaan, datangnya itu pas mau wisuda, bebas perpustakaan. Ternyata dia punya pinjaman 3. Dendanya per satu buku 1.000. Kali 3, 3.000 satu hari. Nah, dia pinjamnya di semester 1, dia ngurusnya di semester 8. Berarti ada 7 semester. Udah deh dihitung sendiri tuh jumlah duitnya berapa tuh. Ada banyak tuh yang kayak gitu tuh. Kasihan orang tuanya sudah harus bayar wisuda, sudah mau bayar apa? Mau butuh dana untuk wisuda, sewa elep, terus bayar hotel, mau wisuda ternyata anaknya apa minta uang untuk bayar denda sampai jutaan. Nah, ini. Jangan sampai ada pengalaman yang begitu banyak. Maka dari itu diingat-ingat betul nih. Jangan sampai nggak pernah ke perpustakaan, minimal dicek. Cek itu online bisa. Apa kita punya pinjaman atau tidak, itu dicek online. Bisa. Di sana sudah ada username dan passwordmu yang bisa digunakan untuk mengecek apakah saya punya pinjaman atau tidak, terlambat atau tidak itu bisa. Ya, gitu. Ya, hati-hati. Banyak tuh. Karena kebetulan kalau dulu saya sering ngurusin kayak gitu, itu sampai kayak mau berantem tuh. Wah, saya nggak pinjam. Nah, tulisannya pinjam mau di sistemnya pinjam mau. Enggak, Pak, itu yang pinjam teman saya. Ada juga yang temannya yang pinjam pakai kartumu.
Yang bertanggung jawab yang punya kartu. Orangnya yang pinjam kebetulan sudah lulus, kamu belum lulus. Nah, ini banyak tuh. Sampai ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan tuh. Tapi nggak usah khawatir, duitnya nggak kami bawa pulang kok. Duitnya kami setorkan kepada negara. Namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi nanti akan kembali lagi ke kalian dalam bentuk pelayanan kepada mahasiswa. Itu, Mbak Uswa. Baik, Pak. Ini ada kurang lebih ada 4 pertanyaan lagi. Semisal kami meminjam buku, terus nggak sengaja di pertengahan terjadi lecet ataupun sebagainya, nah itu terdapat sanksi apa ya, Pak? Begitu, terima kasih. Ya kalau bukunya itu rusaknya itu masih dianggap wajar lah ya, itu nggak ada sanksi sih. Tapi kalau misalnya sampai sobeknya hilang halamannya, ya paling nanti diminta untuk melengkapi atau mengganti buku yang rusak. Atau melengkapi, ya itu nanti bisa didiskusikan lah. Itu ya, bisa didiskusikan. Nggak usah khawatir orang buku kita seneng kok kalau rusak itu berarti tandanya dibaca, tandanya dipinjam. Kalau nggak rusak berarti malah nggak dipinjam. Kalau rusak kita seneng, meskipun harus keluar biaya untuk perbaikan. Tapi yakinlah bahwa kalau bukunya rusak berarti sering dibaca. Kalau sering dibaca mahasiswanya pinter-pinter, mahasiswanya pinter-pinter, nanti dapat kerjaannya gampang gitu. Itu sih kalau kami seneng aja gitu. Kalau rusak malah berarti dibaca, dipinjam. Itu Mbak Usman. Iya, Pak. Kemudian ini untuk pertanyaan cek Turnitin, kan kita mengisi Google Form untuk estimasi hasil Turnitin berapa lama gitu. Eh, kalau pas nggak antrinya banyak bisa cepet ya, bisa cepet. Kalau pas antrinya banyak, ya nanti kan dikasih tahu berapa lama. Aman. Nanti boleh dicek gratis eh dan nanti dikasih tahu berapa lama, nanti tinggal di WA aja. Kalau nggak ada antrian banyak, pasti cepet. Cepet kok orang ngecek Turnitin cepet gitu. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Banyak Ini banget. Pak, banyak yang bertanya mengenai user education lanjutan yang tutorial izin share screen di website Perpus. Ya, monggo. Jadi nanti teman-teman untuk user education lanjutan, nanti teman-teman bisa akses website Perpus, yaitu perpus.binsalatiga.ac.id/user, kemudian strip education. Nah, di sana nanti di bagian bawah itu ada tata cara mendapatkan sertifikat user education. Teman-teman nanti akses ini http user.edu.uin salatiga.ac.id. Kemudian nanti teman-teman bisa login menggunakan akun Syakat Win Salatiga. Teman-teman dilanjutkan menonton semua video yang tersedia hingga progresnya 100%. Setelah itu, teman-teman bisa mendownload dan menyimpan e-sertifikat user education. Nanti sertifikatnya dalam bentuk PDF. Begitu. Oke, oke Mbak Usma. Terima kasih. Tuh, ya diingat-ingat tuh nanti tinggal user education lanjutan nanti untuk akan mendapatkan e-sertifikat dan e-sertifikat itu penting. Kalau sampai ketinggal satu sertifikat, nanti kamu harus ngulang tahun depan, ya, harus ngulang tahun depan. Dan kalau nggak punya sertifikat, itu nanti pas kompre, ujian kompre itu salah satu syaratnya adalah sertifikat. Kalau nggak punya sertifikat itu berarti kamu masih kurang, gitu. Gitu. Banyak banget ini ya. Hmm. Oh iya, Pak. Ya. Menambahkan untuk informasi user education, untuk yang Hmm. tutorialnya bisa diakses fleksibel, tidak harus nanti jam 2. Jadi nanti teman-teman selama perkuliahan
ya ada waktu kurang lebih nanti bisa sampai 3 bulan untuk mengakses user education. Jadi untuk akses education ini fleksibel ya teman-teman, nggak harus nanti jam 2. Kan nanti baru bisa diakses itu kurang lebih jam 2. Tapi mau akses kapanpun teman-teman bisa begitu. Jadi tidak Heeh. harus nanti jam 2. Terima Jadi jam kasih. 2 itu karena kebetulan ada kendala sistemnya, ya, servernya rusak. Baru bisa diakses mulai jam 2. Lah kapan mengaksesnya tidak mesti harus jam 2 nanti. Setelah jam 2, jam 3, jam 4 besok, nanti malam besok, besoknya juga boleh. Diusahakan secepatnya gitu. Diusahakan sepatnya supaya nanti bisa dapat sertifikatnya. Sertifikatnya gitu. Saya kira gitu Mbak Mbak Uswa, kelihatannya ini sudah habis ya. Iya, Pak. Mm-mm. Hmm. Nanti kalau Saya ada yang bertanya bisa melalui admin WA perpustakaan atau bertanya langsung ke petugas perpustakaan. ya bisa datang ke perpustakaan kampus 1 boleh, kampus 2 boleh, kampus 3 boleh. Kalau penasaran sama Mbak Uswa ya silahkan langsung chat WA Mbak Uswa gitu. Itu Baik, Mbak Uswa. teman-teman sekalian, karena waktu Oke. yang tersedia dan sesi tanya jawab dan diskusi kita cukupkan sampai di sini, kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi teman-teman dari Pasca Sarjana, Fakultas Dakwah, serta Fakultas Sains dan Teknologi UIN Salatiga dalam mengikuti kegiatan User Education Perpustakaan pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan membantu Amin. teman-teman dalam mengenal serta memanfaatkan berbagai layanan dan sumber informasi yang tersedia di Perpustakaan UIN Salatiga secara lebih optimal. Amin. 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 Sebelum kegiatan ini kami akhiri, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bapak Itmamuddin SSNIP atas waktu, ilmu, dan materi yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Kami berharap setelah mengikuti kegiatan user education ini, teman-teman semakin aktif dan memanfaatkan perpustakaan UIN Salatiga, baik koleksi cetak maupun digital, layanan referensi, serta berbagai fasilitas dan sumber informasi lainnya untuk mendukung proses belajar dan pengembangan akademik. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini, kami selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kegiatan User Education Perpustakaan UIN Salatiga pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam. Salam literasi. Foto dulu nggak Mbak Uswa ini? Oh iya Pak, lupa. Foto Eh, dulu, foto ayo dulu. Di teman-teman, open kamera, open kamera. ya, open kamera. Kemudian tangannya membentuk L untuk salam literasi. Literasi. Saya itu 1, 2, 3. Tahan Itu dulu banyak ya. banget tuh, Mas. Salam literasi. 1, 2, 3. Ya, lagi salam literasinya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga Sampai ketemu perkuliahannya lagi. nanti lancar. Sampai Ya, ya. bertemu di perpustakaan Win Salatiga. Makasih Mbak Uswa. Terima kasih Pak Itmam. Sama.